moments. Maksudnya apa? Momen tetapi Tuhan. Karena seringkali ada pola pikir yang menyerang diri sendiri. Saya ulang, pola pikir kita yang menyerang, bahkan melemahkan diri sendiri. Menginterupsi potensi yang Tuhan taruh di hidupmu, dan Tuhan mau itu keluar dari hidupmu. Kadang-kadang Tuhan kasih ide, Tuhan kasih visi, Tuhan kasih pemikiran, lalu seringkali kita membatalkannya dengan pemikiran kita sendiri, dengan perkataan kita sendiri, dengan kita berpikir, dengan kita berkata, tetapi saya mau lanjut studi, tetapi saya tidak sepintar itu kayaknya. Saya mau mulai olahraga, tapi saya sibuk, saya capek, saya nggak ada waktu. Saya pengen melayani di gereja, tapi saya kayaknya belum layak. Saya mau berdoa, tapi kayaknya Tuhan nggak jawab doa saya. Saya mau menabur, tapi benihnya nggak ada. Padahal kalau mau menabur, Tuhan kasih pasti benihnya. Saya tadi pagi, Ponce ingetin saya. Oh iya betul, waktu mau menabur, waktu kita nggak bilang, tapi saya nggak punya benihnya, waktu mau nabur dan doa, Tuhan sediakan benihnya. Saya bilang, kenapa? Gimana ceritanya? Waktu Cynthia, dia mau beliin kue tuh. Kue-kue di kantornya, tapi benihnya nggak ada. Dia doa, waktu dia doa, Tuhan buka jalan. Dan akhirnya bisa menabur. Seringkali ada pemikiran-pemikiran yang menginterupsi potensi yang Tuhan taruh dan mau Tuhan keluarkan di hidup kita, tapi kita batalkan dengan pemikiran tetapi saya. Saya nggak mau marah-marah sama anak-anak saya nggak mau marah-marah sama anak-anak saya, tapi saya frustasi. Tapi saya. Sebanyak apapun kata tetapi saya yang kamu punya, dengar baik. Saya mau sampaikan, ada kata yang penuh kuasa, yang penuh berkat, yang enggak buat kamu putus asa, enggak buat kamu mundur, enggak buat kamu berhenti, yaitu kata tetapi Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus bilang, tetapi aku datang. Memang ada rencana-rencana iblis yang coba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia buat strategi yang coba punya agenda yang coba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi saudara nggak perlu takut karena ada momen tetapi Tuhan. Amin. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ketika ada kata tetapi, itu menginterupsi semua kalimat di depannya. Seburuk apapun keadaanmu, seberat apapun masalah di depanmu, mungkin kalau engkau hitung kemampuan yang engkau punya untuk hadapi masalah, engkau nggak bisa hadapi. Tapi sebesar apapun masalah itu, kalau ada kata tetapi, itu membatalkan semua yang besar, semua yang kuat. Tuhan putar balik semua yang buruk menjadi baik buat kita. Amin. Tuhan sanggup. Sama-sama bilang, Tuhan saya sanggup. Saya akan buktikan bahwa kata tetapi itu menginterupsi, membatalkan semua yang jahat yang bisa terjadi. Kata tetapi Tuhan, biarlah momen tetapi Tuhan, saudara sadari itu selalu tersedia bagimu. Amin. Selalu tersedia bagimu. Kalau ada seorang laki-laki dekat sama perempuan, kemudian mulai PDKT, tahu ya PDKT? Pendekatan, kemudian akhirnya yang laki-laki jatuh cinta bilang sama yang wanita, selama ini aku suka kamu, I love you. Kamu mau gak jadi pacar aku? Yang wanita bilang gini, kamu pria yang ganteng, kamu pria yang baik. Kamu selama ini nemenin saya. Siapa yang gak suka sama kamu? Saya suka sama kamu. Wah, ini kalimat yang buat si laki-laki tambah bahagia, tambah sukacita. Tapi ketika kemudian dia lanjutkan kalimatnya, tetapi saya lagi mau sendirian. Semua yang baik di depan gak berlaku. Tetapi saya mau kita temenan aja. Semua yang baik di depan jadi gak laku lagi. Saya mau bilang, sebesar apapun rencana iblis untuk menjatuhkan, untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan keharmonisan rumah tangga kita kah, masalah keuangan kita kah, masalah kesehatan kita kah, dengar baik, ada kata tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan buat kita. Ayo tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus.
Efesus pasal 2 ayat yang pertama, 1, 2, 3 kita baca. Udah ketemu? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran, dan ayat 2 bilang apa di sana? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3 bilang apa di sana? Sebenarnya dahulu kamu semua terhitung di antara mereka, tetapi kami ketika kami hidup menurut hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang pada dasarnya, ulang 2, 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya, kalau kita mau fair, kalau kita mau jujur, kita nggak punya nilai cukup untuk kita bisa masuk surga. Kita nggak punya kelayakan yang cukup untuk kita bisa masuk surga. Kita nggak punya nilai kualifikasi yang cukup untuk kita bisa hidup diberkati di bumi ini. Tapi karena kita percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka ayat 4 dikatakan, sekalipun nilaimu nggak cukup, sekalipun kau nggak masuk kualifikasi, tetapi Allah kaya akan rahmat, tetapi Allah kaya akan kasih sayang, tetapi Allah kaya akan anugerahnya dilimpahkannya kepadamu. Di ayat 5 dikatakan, sekalipun kita mati karena pelanggaran kita, tapi dihidupkan oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Amin. Ayat 6 bilang, bahkan Tuhan menyediakan tempat di kerajaan sorga buat saudara dan saya. Amin. Mungkin ada diagnosa dokter di hidupmu, dan dokter bilang sakitmu nggak bisa disembuhkan, sulit untuk sembuh. Dan itu dokter nggak dusta, memang itu hasil medis, dan memang itu datanya seperti itu, dan memang nggak ada obatnya. Sekalipun itu yang kau hadapi, kau harus punya iman. Ada kata, tetapi Allah kaya akan rahmat. Amin. Maka oleh bilur darah Yesus, aku bisa disembuhkan. Amin. Ketika engkau kekurangan, ada masalah ekonomi, tertekan sama masalah ekonomi, terikat sama kebiasaan buruk, rasanya sulit untuk lepas, saudara harus punya iman. Di hidupmu, di perjalanan hidupmu, ada but God moments. Amin. Ada momen tetapi Tuhan. Ini pegang dadamu, bilang, saya percaya di hidup saya ada momen tetapi Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan mundur, maju terus, karena ada momen tetapi Tuhan. Amin. Tengok kanan kirinya, bilang lagi, kamu juga jangan mundur, maju terus, karena ada momen tetapi Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang buat kita enggak memilih untuk putus asa, enggak memilih untuk mundur berhadapan dengan masalah sesulit apapun. Walaupun kita hitung kemampuan kita enggak bisa, tapi kita mau percaya bahwa di perjalanan hidup kita ada momen kata tetapi Allah. Amin. Sekalipun dunia tambah kacau, sekalipun mungkin keadaan bumi ini bertambah buruk, ingat baik, ketika air bah datang, ketika ada air bah, ada perkataan yang indah di Kejadian 8 ayat 1. Saya tadi tulis di Net Translation, dikatakan, but God remember Noah. Tetapi Tuhan ingat Nuh. Amin. Sebelum ada air bah, Tuhan ingat Nuh. Tuhan mengingat Nuh. Maka karena Tuhan ingat Nuh, Nuh disuruh buat bahtera. Saya mau bilang, sebelum ada kejadian buruk di bumi ini, saudara harus punya ingat, but God remember you. Amin. Tetapi Tuhan ingat kamu. Amin. Tetapi Tuhan ingat anak-anakmu. Tetapi Tuhan mengingat kita. Sehingga sekalipun ada air bah, Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera itu. Bahtera itu gambaran Yesus. Terserah dunia bisa tambah kacau, ekonominya tambah gak jelas, terserah. Tapi yang kita imani, kita nggak takut, nggak gentar, nggak putus asa, karena kita tahu, tetapi Tuhan mengingat kita. Amin. Tetapi Tuhan ingat kita. Tetapi Tuhan mengingat Nuh. God remember Noah. Yusuf, dia diperlakukan tidak adil. Mungkin ada di antara kita juga lagi diperlakukan tidak adil.
Yang memperlakukan tidak adil bukan orang yang jauh, yang gak dikenal. Kakak-kakaknya cemburu sama Yusuf. Diambil jubah yang dikasih sama papanya, diambil dari Yusuf. Lalu Yusuf dibuang ke sumur. Diperlakukan tidak adil. Lalu Yusuf dijual ke Mesir. Sampai di Mesir diperlakukan tidak adil lagi. Dia dibeli sama Potifar, dibawa ke rumah Potifar, kerja di rumah Potifar, semuanya berhasil. Istrinya Potifar godain Yusuf, tapi nggak ditanggepin sama Yusuf. Fitnah Yusuf. Yusuf difitnah. Yusuf diperlakukan nggak adil. Yusuf difitnah. Masuk penjara. Dia mengalami kerugian yang harusnya dia nggak alami. Dia diperlakukan nggak adil. Di penjara ketemu juru minum raja. Diterjemahkan mimpinya. 3 hari lagi kamu keluar dari penjara. Tapi kalau keluar penjara, bilang sama raja ya, ingat aku. Juru minum raja bilang, iya nanti aku ingat. Tapi dilupakan 2 tahun. Singkat cerita, dari penjara, kemudian Tuhan promosi Yusuf di istana. Waktu di istana, Yusuf kemudian kakak-kakaknya cari makan datang ke Mesir. Karena makanan gandum hanya ada di Mesir. Kemudian ketika kakak-kakaknya datang, harusnya Yusuf punya potensi untuk balas dendam. Yusuf punya potensi di posisinya saat itu untuk balas dendam dan cari Potifar. Karena Potifar sekarang ada di bawah dia. Posisinya, jabatannya ada di bawah Yusuf. Yusuf bisa cari istrinya dan Yusuf bisa reka ulang lagi kejadiannya. Ayo ngomong yang jujur. Yusuf bisa balas dendam. Tetapi kenapa potensi yang buruk itu nggak keluar dari Yusuf balas dendam itu? Karena Kejadian 50 ayat 20, Yusuf percaya momen tetapi Allah. Kejadian 50 ayat 20, di sana dikatakan apa yang Yusuf katakan? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Amin. Tetapi Allah bisa putar balik kejadian buruk mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi Allah bisa membuat apa yang menurut kita mengalami kerugian karena diperlakukan tidak adil. Tetapi Allah bisa mengubahnya dan berlaku adil terhadap kita. Amin. Mungkin saudara dikecewakan sama orang, mungkin saudara diomongin negatif sama orang. Saudara nggak perlu balas dendam, saudara nggak perlu putus asa, saudara nggak perlu kecewa. Karena saya percaya ada momen tetapi Allah di hidupmu. Ada momen tetapi Allah di hidupmu. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagimu. Amin. Sama-sama bilang di hidup saya percaya. Ada momen tetapi Allah. Kadang-kadang kayaknya kita diserang sama masalah di berbagai arah. Diserang musuh di berbagai arah. Kita kayaknya harus buat statement yang sama. Seperti statementnya Salomo di 1 Raja-Raja 5 ayat 4. Ketika masih banyak musuh-musuhnya Salomo kemudian mengalami keadaan ini dan dia buat deklarasi ini. Dia bilang, tetapi sekarang Tuhan Allah telah mengaruniakan kepadaku keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi malapetaka menimpa aku. 1 Raja-Raja 5 ayat 4 kalau mau dibuka ayatnya. Tetapi sekarang Allah mengaruniakan keamanan. Ketika Daud kemudian juga mau nyerah rasanya, menghadapi masalah, mau mati rasanya, dia deklarasikan imannya di Mazmur 49 ayat 15. Mazmur 49 ayat 15. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Amin. Dengar baik, setiap kita mungkin sedang menghadapi masalah. Saya absen dulu, yang punya masalah boleh angkat tangannya. Yang punya masalah boleh angkat tangannya. Kenapa sih banyak banget masalah, angkat tangan semua? Iya Pak Pendeta, saya masih hidup, ya kan? Selama hidup punya masalah, saya juga angkat tangan, saya punya masalah. Tapi yang penting kita nggak perlu takut sama masalah. Kenapa? Karena kita percaya ada momen tetapi Tuhan. Tuhan putar balik, masalah jadi mujizat buat kita. Amin? Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, saudara harus percaya ada momen tetapi Allah di hidupmu. Saudara harus memilih kata tetapi saya atau tetapi Tuhan. Ketika Musa disuruh Tuhan
Datang ke Firaun, bilang sama Firaun, umatku harus dibebaskan. Musa bilang, saya percaya saat itu, Musa percaya betul Tuhan bisa lakukan apapun untuk bela dia. Tapi ini melemahkan dia, buat dia ragu untuk maju. Dia bilang sama Tuhan gini, tetapi saya nggak pandai bicara. Gideon Tuhan perintahkan untuk kalahkan orang Midian. Tapi dia tetap jadi takut. Kenapa? Dia bilang, tetapi saya nggak punya kemampuan yang cukup untuk kalahkan orang-orang Midian. Saudara yang harus pilih ketika berhadapan dengan masalah. Saudara yang keluar dari mulutmu, dari pola pikirmu. Saudara fokus sama dirimu dan berkata, tetapi saya. Atau saudara fokus sama Tuhan, tetapi Tuhan. Momen tetapi saya bisa memicu kita putus asa, memicu kita lemah, mundur, berhenti, nggak melangkah. Kenapa? Karena ketika saudara bilang tetapi saya, saudara lagi perhitungkan dirimu. Kalau selidiki dirimu pasti ketemu kurangnya. Tapi kalau saudara bilang tetapi Tuhan, saudara selidiki kelemahannya Tuhan. Yang ada pada Tuhan hanyalah hal-hal yang luar biasa. Amin. Yang ada pada Tuhan hanyalah hal-hal yang dahsyat. Sehingga sama seperti temannya Paulus yang sakit, hampir mati. Paulus bilang, yuk kita buka Filipi 2 ayat 27. Filipi 2, namanya Epafroditus, teman pelayanan Paulus, sakit dan hampir mati. Kita baca sama-sama, 2-3. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Terus baca, dan bukan hanya dia saja, sambil tepuk dadanya dong dengan bangga. Kita baca lagi dari awal. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Dengan bangga tengok kanan kirinya, bilang gini, melainkan aku juga. Melainkan aku juga. Amin. Amin. Mungkin orang gak peduli, mungkin orang cuek sama saudara, mungkin orang gak perhatikan saudara, mungkin orang gak kasihan sama saudara, tetapi Allah mengasihanimu. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya hidup ini harus punya harapan. Saya percaya hari-hari ini saudara punya harapan. Saudara sedang berharap sesuatu terjadi. Mungkin di rumah tangga, mungkin di pekerjaan, mungkin di kesehatan. Saya absen lagi. Yang sedang mengharapkan sesuatu terjadi, boleh angkat tangannya. Bisakah harapanmu itu terjadi? Bisa? Mana yang bisa angkat tangannya? Naikkan lagi harapannya. Sampai kayaknya nggak mungkin bisa terjadi. Saya bilang benar nih. Naikkan lagi harapannya sampai menurutmu nggak mungkin terjadi. Oke, menurut manusia nggak mungkin terjadi. Matius 19 ayat 26, Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi Allah membuatnya jadi mungkin buat hidupmu. Amin. Tetapi Allah membuatnya jadi mungkin buat hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Mungkin orang anggap kita bodoh, anggap kita nggak berarti, kita bukan siapa-siapa, dipandang sebelah mata, kayak bajak laut, pakai satu mata doang. Dipandang sebelah mata. Saudara nggak perlu putus asa. Saudara nggak perlu lemah. Saudara nggak perlu kecewa. Saudara nggak perlu minder. Karena 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, saudara harus ngerti. Alkitab bilang apa yang bodoh bagi dunia, apa yang dianggap hina oleh dunia, apa yang tidak berarti oleh dunia, tetapi Allah akan memuliakannya. Amin. Tetapi Allah akan promosi dia. Amin. Tetapi Allah akan memakai dia. Amin. Jadi saudara nggak perlu, kalau dipandang orang sebelah mata, dipandang orang rendah, dipandang orang nggak berarti, saudara nggak perlu kecewa, karena engkau punya Allah yang pasti memberi di jalan hidupmu momen tetapi Tuhan. Amin. Ada momen tetapi Tuhan. Nah sekarang masalahnya, gimana biar momen tetapi Tuhan itu, apa yang memicu, apa yang jadi trigger, apa yang membuat momen tetapi Allah kaya akan rahmat, tetapi Allah mengasihanimu, tetapi Allah mengingatmu,
tetapi Allah buka jalan bagimu, tetapi Allah membelamu. Apa yang buat momen itu datang di hidupmu? Apa yang jadi triggernya? Apa yang jadi pemicunya? Yang pertama saya catat, berserah dan mempercayai Tuhan. Apa yang pertama? Berserah dan mempercayai Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 8. Paulus hadapi masalah. Tadi saya tanya yang punya masalah angkat tangan, banyak yang angkat tangan. Sama kayak Paulus. Masalahnya berat nggak? Ya, kita lihat masalahnya Paulus. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Masalahnya besar dan berat. Saya ulang, masalahnya besar dan berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup. Paulus bukan hanya putus asa berhadapan bisa lewatin nggak masalahnya, bahkan dia putus asa masih bisa hidup nggak. Ini berat banget artinya masalahnya. Ini kabar baik buat yang punya masalah, karena Tuhan kasih standar yang tinggi. Ini masalah berat banget, bahkan Paulus bilang bahkan dia putus asa masih bisa hidup nggak lewatin masalah ini. Saya percaya masalah kita nggak seberat masalahnya Paulus. Ayat 9 dikatakan apa? Bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman, rasanya mau mati, rasanya Tuhan lagi marah, rasanya lagi dikutuk gitu. Rasanya kayaknya Tuhan lagi ingat-ingat kesalahan kita dan Tuhan lagi perhitungkan kesalahan kita. Kadang kita salah mikir, padahal kesalahan kita semuanya sudah diperhitungkan di tubuh Yesus di atas kayu salib. Amin. Tuhan gak mau saudara ingat kesalahanmu. Tuhan mau saudara sadar kemampuan untuk menang atas kesalahan ada di hidupmu. Maju terus, jangan mundur. Amin. Yuk baca terus. Tetapi, yuk ulang sekali lagi, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tetapi masalah itu terjadi supaya kita berhenti andalkan tabungan kita, berhenti andalkan gelar kita, berhenti andalkan status ekonomi kita, berhenti andalkan orang tua kita yang kaya, tapi hanya bersandar dan andalkan Tuhan. Supaya hal itu terjadi, supaya kita berhenti sok tahu, tapi berserah total. The Message Bible untuk ayat ini bilang, supaya kami bisa menyerah total. Waktu saudara menyerah total, itu yang memicu momen tetapi Allah menyelamatkanmu. Karena di ayat 10 Paulus bersaksi, Tuhan menyelamatkan dan menyelamatkan lagi. Amin. Jangan sok tahu, serahkan sama Tuhan. Ingetin diri kita yuk, sambil pegang dadanya bilang, hai jiwaku, jangan sok tahu. Hai diriku, jangan sok tahu. Berserah, percaya total, bersandar hanya pada Allah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku semua masalahmu serahkan pada Yesus Juru Selamat. Waktu saudara berhenti andalkan kekuatanmu sendiri dan berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, momen tetapi Tuhan datang di hidupmu. Tetapi Allah kaya akan rahmat, tetapi Allah buka jalan, tetapi Allah membelamu, tetapi Allah mempromosimu, tetapi Allah buat baik buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus.
Yang buat kita khawatir, mundur, putus asa karena kita sering sok tahu. Jangan perhitungkan kekuatanmu saat ini untuk kebutuhan hari depan. Saudara saya khawatir akan uang pangkal sekolah anaknya 1 tahun lagi karena tabungannya kepake untuk benerin rumah dan kebutuhan. Jangan perhitungkan kemampuan keuanganmu saat ini untuk kebutuhanmu 1 tahun lagi. Kenapa? Karena ketika engkau berserah total 1 tahun lagi Tuhan buka jalan. Amin. Kalau saya hitung kemampuan keuangan saya untuk kebutuhan saya hari ini, punya 2 orang anak, 1 orang istri, jangan dibalik nih, bahaya nih. Kalau saya hitung dulu 10 tahun yang lalu, nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup. Makanya berserah total. Berserah total itu bukan malas-malesan. Saudara kerja, saudara juga rajin. Saudara harus tahu di dalammu ada roh yang kreatif. Saudara kerja, saudara yang rajin. Saudara harus nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaanmu, lewat hidupmu, lewat kerajinanmu, lewat perbuatan baikmu. Amin. Tapi jangan andalkan itu supaya saudara dipelihara, supaya saudara diberkati. Saudara pasti dipelihara kalau saudara percaya total, percaya penuh, berserah penuh. Ayat 10 bilang, Paulus bilang apa? Dia menyelamatkan kami dan dia akan menyelamatkan lagi. Sama-sama bilang, Tuhan yang telah menolong saya akan tolong saya lagi, akan tolong saya lagi, akan tolong lagi, dan akan selalu menolong saya. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, berdoa. Yang kedua apa? Berdoa. Bukan cuma berdoa, terkoneksi sama orang-orang yang suka berdoa. Terkoneksi sama orang-orang yang suka berdoa. Terkoneksi sama YouTube Gereja Tiberias hari Rabu. Karena Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Pak Pariaji, Ibu Darniati Pariaji, luangkan waktu berdoa buat jemaat. Saudara boleh telepon, boleh SMS, WhatsApp. Ada nomor telepon yang tersedia. Saudara minta doakan. Terkoneksi sama pengerja di sini yang mungkin asyir. Saudara harus kenal. Saudara mungkin harus bangun hubungan. Dan kalau ada masalah, terkoneksi sama sesama jemaat. Lalu kalau ada masalah bilang, doain saya ini ya. Doain ya. Doain ya. Kenapa? Karena momen tetapi Allah. Ini momen tetapi Allah. Kenapa? Karena Paulus hampir mati. Enggak ngerti lagi masih bisa hidup atau enggak. Tuhan putar balik keadaan. Tuhan menyelamatkan dan menyelamatkan lagi. Amin. Lalu Paulus bilang, karena aku berserah total. Ayat 11-nya Paulus bilang apa? Ayat 11. Masih ayat yang sama 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Kalau kita